Saudara, di balik pemberitaan tentang ribuan korban yang terpapar virus corona yang memilukan, ada juga kabar baik yang bisa menimbulkan rasa optimisme kita. Kabar baik itu berupa gerakan-gerakan para relawan dalam berbagai bentuk yang hadir menjadi penolong dalam situasi serba sulit saat ini. Mereka sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV, Dr. Twindy Rarasati yang merupakan penggalang dana untuk APD tenaga kesehatan. Selamat petang, Dr. Twindy. Selamat petang. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih sudah. Lalu Rini Mariani, Vice President Aksi Cepat Tanggap, sudah hadir di sini. Selamat malam, Mbak Rini. Malam, Mbak. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Melalui sambungan Skype, kami juga sudah terhubung dengan Marwan Ja'far, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB. Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Marwan? Alhamdulillah sehat. Pak Marwan, sebentar izin saya ngobrol dengan dua narasumber yang ada di studio dulu ya Pak. Saya mau ke Mbak Twindy dulu. Ini Anda spesifik penggalangan dana untuk bantuan APD bagi para tenaga kesehatan. Yes. Itu kenapa dan sejak kapan mulai ada penggalangan dana untuk APD ini? Oke, jadi mendengar beberapa keluh kesah tenaga kesehatan yang menghadapi pasien-pasien corona saat itu, beberapa mungkin berkeluh kesah di sosial media. Dan Mas Adip saat itu, Adip ini adalah Adip Hidayat. Jadi saya membuat penggalangan dana ini tidak hanya sendiri, saya bersama saudara kembar saya, Twindy Rarasati. Anda berdua dokter ya? Yes, Dr. Ferdi Rifa Hamzah, spesialis mata, dan Mas Adip Hidayat. Dari Billboard? Yes, dari Billboard INA, bersama kitabisa.com. Jadi kita buat penggalangan dana ini karena ada keluh kesah beberapa dokter dan tenaga kesehatan di media sosial saat itu. Karena saat itu awal-awal Maret kita mungkin belum siap dengan kedatangan si virus corona ini. Sehingga APD-APD yang dibutuhkan itu belum ada tersebar di rumah sakit. Jadi saat itu kami berinisiatif untuk membuat penggalangan dana ini untuk menyediakan APD-APD secara cepat. Jadi mulai penyalurannya itu 15 Maret hingga kemarin 8 April. Apakah karena Anda berdua dengan kembaran Anda sama-sama dokter, makanya kemudian kepeduliannya spesifik kepada para tenaga kesehatan atau bagaimana? Tidak juga, sebenarnya gini, ya kami berdua dokter, kami maksudnya adalah untuk membantu teman sejawat menghadapi, karena kita tidak mungkin kan dokter-dokter mundur gitu. Ya. Harus ada orang-orang yang membantu menjadi garda terdepan menghadapi virus ini, menghadapi pandemi ini. Yang mirisnya adalah ketidaksediaan pelindung untuk para tenaga kesehatan ini. Makanya kami berinisiatif untuk yuk bikin penggalangan dana ini, tidak melihat apakah saya backgroundnya seorang dokter ataupun tidak. Pun kalau diajak untuk membuat penggalangan dana untuk tenaga kesehatan, kami juga akan terjun. Pasti akan mau begitu ya. Tapi begini, sejak tanggal 15 Maret sudah mulai disebarkan bantuan APD ini? Sudah. Kemana saja kah? Awalnya kami sebenarnya berencana hanya ke rumah sakit rujukan corona. Oke. Namun ternyata setelah berjalan sekitar 2 atau 3 rumah sakit, kami menyadari bahwa sebenarnya pasien corona ini tidak hanya langsung datang ke rumah sakit rujukan, tapi mereka akan melalui sebuah proses, mereka akan ke puskesmas dahulu, mereka akan ke rumah sakit lain dulu yang bukan rujukan, baru hingga akhirnya mereka mungkin bisa tiba di rumah sakit rujukan. Jadi kami memperluas rumah sakit yang kita sebarkan dan puskesmas. Total hingga 8 April kemarin kami sudah menyebarkan ke sekitar 148 rumah sakit dan puskesmas di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Karena ternyata di daerah pun juga sudah banyak pasien-pasien yang positif corona. Jadi tidak hanya di epicentrum utama yaitu di Jakarta gitu. Oke, ini tadi 148 rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian rumah sakit dan puskesmas ini bisa mendapat bantuan? Apakah hanya dengan cukup posting, kemudian mention salah satu dari 4 orang penggagas penggalangan dana ini, atau harus memberikan surat resmi atau seperti apa? Oke, jadi waktu awal kami sempat ada link untuk mendaftarkan mereka untuk bisa mendapatkan donasi. Namun ternyata dari link itu membludak sehingga ada beberapa yang direct message ke salah satu dari kami berempat, mention secara
gamblang dan memberikan poster-poster. Jadi ternyata sekarang banyak rumah sakit yang menerima donasi. Mereka buat poster-poster itu supaya kita tahu bahwa mereka benar-benar real, rumah sakit yang real. Dengan ada kontak person yang bisa kami hubungi dan dengan alamat yang sesuai gitu. Dan itu kita cross check juga semuanya. Tapi semangatnya adalah karena virus tidak kenal birokrasi, makanya tidak mewajibkan untuk kirim surat resmi apa segala macam gitu yang membutuhkan waktu ya. Iya, jadi konsepnya kami ingin membantu secepat mungkin karena mungkin mereka sebenarnya mungkin kayak beberapa rumah sakit swasta mungkin punya dana, namun untuk mencari APD tersebut kan ternyata susah. Jadi dan beberapa rumah sakit yang di daerah-daerah itu susah untuk punya akses ke APD yang lengkap. Tidak hanya hazmat suit, masker N95, tapi kan ada goggles, ada sepatu boots, ada perlengkapan lain, face shield, handskun gitu. Itu yang kenapa kita semangat sekali untuk yuk cariin, nggak perlu ribet, nggak perlu mereka harus mengirimkan surat resmi begitu. Ini kalau dari penggalangan dana untuk tenaga kesehatan, kalau dari Mbak Rini adalah penggalangan dana untuk yang secara perekonomian mereka tertekan akibat dampak pandemi. Sejauh ini yang dilakukan ACT tadi kita lihat gerakan makan warteg bareng-bareng. Sebenarnya apa yang dituju oleh ACT dan apa saja sih yang dilakukan? Ya baik Mbak, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh ACT tidak hanya pada saat sekarang ketika orang sudah mulai berteriak kebutuhan pangan. Sejak bulan Januari ketika virus corona merebak belum ramai di Indonesia, sebetulnya kami sudah mulai melakukan gerakan edukasi untuk pencegahan. Mulai dari membagikan masker itu di daerah-daerah yang banyak masyarakat berkumpul, di bandara, di dekat-dekat mall, di pasar dan lain-lain. Kemudian semakin ke sini kan virus corona masuk nih. Nah, ACT biasanya melihat sebuah bencana atau permasalahan tidak hanya pada saat apa yang dilihat pada saat ini. Tapi kita berpikir bencana ini yang terlihat sekarang dampaknya adalah ini, let's say corona. Yang kita lihat sekarang adalah dampaknya kesehatan. Tapi nantinya dampak apa lagi sih yang mungkin terjadi? Ketika terjadi corona, kita sudah melihat di negara-negara lain, pasca ini menimpa banyak hal di sisi kesehatan, kemudian ada lockdown, pembatasan kegiatan dan lain-lain, tentu saja dampaknya pada aktivitas masyarakat secara umum. Ini masyarakat yang tadinya bisa berjualan menjadi tidak bisa berjualan, yang tadinya berkantor menjadi tidak bisa berkantor. Ini pasti akan berdampak pada kehidupan lain, termasuk pada sisi ekonomi, pada sisi sosial multidimensi jadinya. Ketika dampaknya pada sisi ekonomi, jelas orang tidak punya penghasilan, terlebih mereka para pekerja harian. Orang yang keluar rumah untuk bekerja pada hari itu, menghasilkan untuk hari itu, untuk keluarganya, ketika situasi seperti sekarang kan tidak bisa. Sulit ya? Jelas mereka tidak punya, jangankan untuk keluarga, untuk dirinya makan saja sulit. Nah ini yang kemudian mendasari kita ingin menjawab masalah kebutuhan pangan secara langsung, tapi juga bisa tetap membantu sisi lain, bisa tetap menghidupkan roda ekonomi masyarakat, wabil khusus untuk yang masyarakat prasejahtera. Kita berpikir mana kira-kira masyarakat yang ketika kita gerakan, ini akan menghidupkan fondasi ekonomi masyarakat, tapi sekaligus juga bisa membantu. Maka kemudian awalnya kami menggerakkan food truck. Ini tahap awal kita bantu untuk mensupport para tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan-rujukan corona. Pasca itu kemudian kita masuk tahap berikutnya adalah kita memperdayakan warteg. Warteg ini kita kenal semua, ada puluhan ribu, bahkan mungkin hanya di Jabodetabek saja. Kemudian yang kedua, dia berada di tengah-tengah masyarakat prasejahtera. Kemudian rata-rata para pengusaha penggeraknya juga mereka yang secara ekonomi bukanlah kalangan yang mapan. Ini kita berpikir, ini justru yang akan menggerakkan fondasi ekonomi di masyarakat. Maka kemudian kami berkolaborasi dengan Cowarteg dan sekarang ada beberapa asosiasi yang kemudian juga bergabung. Ini kemudian berjalan dan banyak cerita luar biasa. Ini solidaritas nasional orang untuk bisa mengatasi masalah corona ini luar biasa. Warteg ini kan sebetulnya kami awalnya menyampaikan satu warteg 100 porsi untuk 100 orang. Mekanismenya kami sadar, bahkan ternyata ini para pengusaha warteg sadar bahwa ini masalahnya corona, nggak boleh orang berkerumun. Maka bagaimana caranya? Bagi kupon, kemudian kita atur jamnya dari jam 10 sampai jam 2 untuk makan siang, sehingga orang bisa bergantian. Dan ternyata solidaritas itu terbentuk di bawah. Ketika mereka dikasih 100, tiba-tiba laporan, maaf Pak, kami cuma 50. Kenapa? Karena teman kami yang warteg sebelah tutup. Saya berjalan kan nggak mungkin cuma saya aja yang bisa berjalan ekonominya. Maka kami berikan separuhnya pada teman kami warteg yang lain. Jadi ketika ACT mengusung 1000 warteg, sekarang sudah terdaftar hampir 1.200 yang kemudian banyak yang mendaftar.
Selain yang kolaborasi dengan Kowarteg, banyak juga yang mendaftar. Mungkin kenyataannya di lapangan bisa sampai 2.000 atau bahkan mungkin nanti 3.000. Karena mereka berbagi. Ketika mereka mendapatkan 50 porsi, ini cukup untuk mereka nanti makan sehari-hari. Dia ingin juga saudaranya juga yang lain sesama pengusaha juga bisa hidup dengan itu. Oke, jadi memang yang dituju adalah supaya si pedagang wartegnya ini juga bisa hidup. Betul. Dan jelas tidak pulang ke kampung halaman. Kemudian karena mereka kan pasti berbelanja di pasar juga. Dan kemudian hasilnya adalah untuk makan sehari-hari warga lain yang memang saat ini terdampak begitu ya. Betul. Kita harus jeda sejenak, tapi saya mau tanya dulu ke Pak Marwan. Pak Marwan, untuk spesifik APD nih, dari Komisi 6, apa sih yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa para dokter-dokter dan tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan melawan COVID-19 ini benar-benar terlindungi, Pak Marwan? Iya, terima kasih Mbak Suci. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi para dokter, para perawat, para petugas medis kita sebagai pejuang utama untuk COVID-19 ini. Yang kedua tentu kami di Komisi 6 mendorong kepada mitra kerja kami, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian tentu untuk COVID-19 terkhusus untuk APD. Jauh hari kami sudah mendesak ke BUMN. Pak Marwan sebentar, harus saya potong dulu karena tampaknya sambungan koneksi telekomunikasi kita agak bermasalah. Nanti kita coba untuk memperbaiki terlebih dahulu. Kita jeda sejenak saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.